Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Aris selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Guru, serta teman-teman kelas PD yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah makalah tentang etika, moral, dan nilai. Nah, di kelompok kami ini beranggotakan 2 orang, yakni ada Zulfahmi Abdillah dengan NIM 210101 110085, dan juga ada saya, Siti Riba Zahro, dengan NIM 210101 110145. Nah, untuk penjelasan kami nanti kita akan membahas terkait pengertian etika. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian etika. Setelah pengertian etika kita akan membahas tentang pengertian moral. Dan selanjutnya kita akan membahas pengertian nilai. Nah, setelah kita membahas pengertian etika, moral, dan nilai, kita akan membahas tentang perbedaannya. Jadi kita akan membahas tentang perbedaan etika, moral, dan nilai. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dan perbedaan etika, moral, dan nilai, kita akan membahas tentang perbedaan wilayah nilai instruksional dan nilai Islami. Nah, untuk pembahasan kali ini, etika, moral, dan nilai ini mencakup pemahaman tentang bagaimana konsep-konsep ini telah berkembang dan telah menjadi relevan dalam pemikiran manusia sepanjang sejarah etika sebagai studi tentang prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial, telah menjadi fokus perhatian filsuf, agamawan, dan ahli moral sejak zaman kuno. Dalam berbagai tradisi filosofi seperti Yunani kuno, etika telah dibahas dalam konteks pencarian atas kebaikan absolut atau prinsip-prinsip universal yang memandu tindakan manusia. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang pengertian etika, moral, dan nilai. Baik, untuk selanjutnya yakni kita akan membahas terkait pengertian etika. Nah, etika Islam bersifat universal dan komprehensif. Nah, maksud dari universal dan komprehensif ini adalah dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Nah, ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat cocok dengan fitrah dan akal pikiran manusia. Maka etika Islam ini dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. Etika Islam ini mengatur atau mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dengan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan etika Islam ini dapat dalam kehidupan manusia menempati tempat yang paling baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, apabila etika seseorang itu baik, maka ia akan sejahtera lahir dan batin. Namun, jika sebaliknya etikanya buruk, maka buruklah lahir batinnya.
Sumber etika Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Sebagai sumber etika Islam, Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Kedua sumber etika Islam itu berfungsi sebagai pedoman umat untuk mengetahui bagaimana cara-cara berbuat baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui tingkah laku beliau yang mengacu langsung dari Al-Quran. Nah, itulah yang menjadi dasar dan sumber dari ajaran Islam secara keseluruhan. Etika dalam Islam merupakan misi kenabian yang paling utama setelah pengesaan Allah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak," yang artinya bahwasannya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, dalam tataran khazanah keilmuan Islam, etika biasanya disebut dengan filsafat praktis yang menempati bagian penting di dalam pemikiran Islam klasik. Kemudian untuk selanjutnya, menurut Endang Syaifuddin, secara etimologis, etika mengacu pada perbuatan dan terkait dengan konsep pencipta dan yang diciptakan. Selain itu, etika juga dapat diinterpretasikan dari kata Arab yakni akhlak yang merujuk pada perilaku, budi pekerti, tabiat, dan kesopanan. Nah, istilah etika ini mengacu pada standar perilaku yang mengarah pada individu, menjadi studi tentang tindakan yang benar dan moral yang diterapkan seseorang. Nah, pengertian etika ini berkembang seiring waktu dan kebutuhan manusia. Tetapi pada intinya, etika ini membahas tentang perbuatan manusia dan penilaian antara baik dan yang buruk. Selain disebut dengan etika, konsep ini juga dapat dikenal dengan moral, budi pekerti, atau akhlak. Jadi etika sama moral ini sebenarnya 11-12 persamaannya. Dan juga terdapat perbedaan juga antara etika dan moral, nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, etika dalam Islam ini tidak sama dengan apa yang diartikan oleh ilmuwan barat. Bila etika barat sifatnya antroposentrik atau berkisar sekitar manusia, maka etika Islam ini bersifat teosentrik atau berkisar sekitar Tuhan. Nah, dalam etika Islam, suatu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal soleh atau dosa, dengan pahala atau siksa, dengan surga atau dengan neraka. Dipandang dari segi ajaran yang mendasari, etika Islam tergolong etika teologis. Menurut Dr. Hamzah Yakub, pengertian etika teologis adalah yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan. Nah, itulah yang baik dan segala perbuatan yang dilarang Tuhan, itulah perbuatan yang buruk. Nah, etika dalam Islam ini dapat didefinisikan sebagai banyak. Ada 3 definisi menurut Islam. Yakni yang pertama ada Tuhan merupakan sumber hukum dan sumber moral. Kedua tersebut disampaikan berupa wahyu melalui para nabi dan rasul dan dikodifikasikan ke dalam kitab-kitab suci Allah. Yang kedua, etika adalah suatu perbuatan baik apabila sesuai dengan perintah Allah serta didasari atas niat baik. Nah, yang ketiga, etika adalah kebaikan atau keindahan akhlak
Sedangkan tanda-tanda dosa adalah perasaan yang tidak enak, serta merasa tidak senang apabila perbuatannya diketahui dengan orang banyak. Nah, jadi dapat disimpulkan, pengertian etika adalah segala perbuatan manusia atau aturan-aturan untuk perbuatan manusia agar melakukan yang baik dan meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian moral. Rahmat Yatnika dalam bukunya yang berjudul Sistem Etika Islami atau Akhlak Mulia mengatakan bahwa sinonim dari akhlak adalah etika dan moral. Jadi etika dan moral ini sebenarnya 11-12 sama-sama membahas tentang perilaku atau perbuatan. Nah, pengertian dari moral ini adalah tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan ide-ide umum yang berlaku dalam suatu lingkungan tertentu. Sebenarnya persamaan dengan etika itu kedua-duanya merupakan membahas tentang adat kebiasaan. Sesuai dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya Ibnu Abbas meriwayatkan pada Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan Abu Dzar berkata bahwa ketika ia mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW, ia berkata kepada saudara laki-lakinya, "Pergilah ke lembah itu dan dengarkan apa yang ia katakan." Saudaranya kembali dan berkata, "Aku melihat ia memerintahkan orang-orang kepada moral dan perilaku atau akhlak yang paling mulia." Nah, dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Adapun terkait dengan moralitas ataupun akhlak manusia, Al-Ghazali membuat pembedaan dengan menempatkan manusia pada 4 tingkatan. Yang pertama yakni terdiri dari orang-orang yang lengah, yang tidak dapat membedakan antara kebenaran dengan yang palsu atau antara baik dengan yang buruk. Nafsu jasmani kelompok ini bertambah kuat karena tidak memperturutkannya. Kedua, terdiri dari orang yang tahu betul tentang keburukan dari tingkah laku yang buruk tetapi tidak menjauhkan diri dari perbuatan itu. Mereka tidak dapat meninggalkan perbuatan itu disebabkan adanya kenikmatan yang dirasakan dari perbuatan itu. Ketiga, orang-orang yang merasa bahwa perbuatan buruk yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan yang benar dan baik. Pembenaran yang demikian dapat berasal dari adanya kesepakatan kolektif yang berupa kebiasaan di suatu masyarakat. Nah, moralitas menurut Gunarsa seperti yang dirujuk oleh Muhammad Ali dan Muhammad Asrori merujuk pada kata Latin mores yang menggambarkan tata cara dalam kehidupan sehari-hari atau bisa disebut dengan adat istiadat atau kebiasaan. Nah, menurut para ahli pendidikan moral menekankan bahwa tujuan dari pendidikan moral adalah untuk membimbing individu agar memiliki moral yang baik, yang pada intinya mengarah pada kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan masyarakat dan tujuan hidup bersama. Oleh karena itu, tahap awal pendidikan moral menekankan pada pengondisian moral dan pelatihan moral untuk membiasakan individu dengan norma-norma yang berlaku. Individu yang melanggar aturan atau norma atau moral
yang dianggap baik pada waktu tertentu harus menghadapi konsekuensi. Dalam pendekatan ini, keterampilan intelektual tidak diutamakan karena dianggap dapat menghambat individu, sehingga pendidikan moral dianggap sebagai proses pengajaran tentang moralitas sebagai tanggapan terhadap perubahan yang cepat dalam masyarakat. Nah, yang poin ketiga yakni pendidikan moral ditujukan untuk memagari seseorang dari perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam pendidikan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, tinggi rendahnya tingkat pertimbangan moral seseorang menentukan baik dan tidaknya perilaku atau tindakan moralitas dalam bermasyarakat. Nah, pada masa sekarang ini kita dapati bahwa kemunduran tingkat moral seseorang itu sangatlah miris. Contohnya, dalam dunia pendidikan sendiri tentunya ditemui maraknya penggunaan obat-obat terlarang. Tidak jarang hal tersebut merambah ke anak-anak di kalangan pendidikan. Nah, sering terjadi bentrokan yang dasarnya sepele menjadi hal besar dan terjadinya seks bebas di kalangan anak-anak, kebanyakan remaja. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan pendidikan moral sejak dini kepada anak-anak. Nah, sebagai calon-calon orang tua, kita harus mempersiapkan apa saja yang harus kita sampaikan atau materi-materi tentang pendidikan moral itu harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Nah, moral adalah seperangkat prinsip, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan antara individu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, serta individu dengan lingkungan sekitarnya. Secara panjang, moral merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang membimbing tindakan dan keputusan mereka berdasarkan pertimbangan nilai-nilai yang dianggap benar dan salah, baik secara individu maupun kolektif dalam suatu masyarakat. Nah, konsep moralitas ini melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip universal yang mengatur perilaku manusia, seperti keadilan, kebaikan, dan kejujuran, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan. Moral juga mencakup aspek-aspek seperti rasa empati, tanggung jawab, dan integritas yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan sesama lingkungannya. Nah, pengertian moral juga melibatkan pemahaman tentang akar budaya, agama, dan filosofis yang membentuk sistem nilai dalam masyarakat. Setiap budaya dan agama memiliki kode etik atau aturan moral yang unik, yang menggambarkan pandangan mereka terhadap kebaikan, keadilan, dan kewajiban. Namun demikian, ada juga nilai-nilai moral yang dianggap universal di seluruh budaya manusia, seperti larangan membunuh tanpa alasan, keharusan untuk memelihara kejujuran dalam interaksi sosial, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian nilai. Menurut Sidi Ghazalba yang dikutip Habib Toha mengartikan nilai sebagai berikut. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, tapi nilai bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menurut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Sedangkan menurut Habib Toha, nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu atau sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti manusia atau manusia yang meyakini.
Jadi, nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku. Nah, untuk nilai agama Islam adalah nilai akhlak perseorangan, keluarga, sosial, negara, dan agama. Nilai juga diartikan dengan suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, dan keterikatan maupun perilaku. Namun, akan berbeda jika nilai itu dikaitkan dengan agama, karena nilai yang sangat erat kaitannya dengan perilaku dan sifat-sifat manusia, sehingga sulit ditemukan batasannya dan keabstrakannya itu. Maka timbullah bermacam-macam pengertian diantaranya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Maksudnya, kualitas yang memang membangkitkan respon penghargaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa manusia dan tindakan manusia, dan juga melembaga secara objektif di dalam masyarakat. Nah, dari penjelasan saya tadi sudah jelas bahwa nilai merupakan suatu konsep yang mengandung tata aturan yang dinyatakan benar oleh masyarakat karena mengandung sifat kemanusiaan yang pada gilirannya merupakan perasaan umum, identitas umum, oleh karenanya menjadi syariat umum dan akan tercermin dalam tingkah laku manusia. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dipahami bahwa pengertian nilai sangatlah luas dan kompleks. Nilai membantu seseorang untuk mengidentifikasi apakah perilaku tersebut baik atau tidak, boleh atau tidak boleh, benar atau salah, sehingga dapat menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Nah, dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai yang baik atau mulia dan bermanfaat bagi umat manusia. Tidak ada satupun ciptaan Allah di dunia ini yang tidak ada nilainya atau nilainya yang tidak baik. Semua itu tergantung kepada manusianya sendiri. Nah, sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 197 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjadi orang yang baik. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa kita harus menjadi orang yang terbaik. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan etika, moral, dan juga nilai. Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dan bagaimana kita harus bertindak dalam hubungan sosial. Sedangkan moral itu kesadaran individu tentang apa yang benar dan salah berdasarkan keyakinan atau standar pribadi. Sedangkan nilai adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh individu atau masyarakat dan mempengaruhi pandangan mereka tentang benar atau salah. Jadi, etika ini adalah suatu aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia, bagaimana kita harus bertindak dalam hubungan sosial. Jadi, untuk awalnya kita harus memahami nilai. Ketika kita sudah paham nilai ini fungsinya apa? Nilai ini fungsinya untuk mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Setelah itu, kita masuk di etika. Etika ini berisi tentang prinsip-prinsip yang mengatur
perilaku manusia, bagaimana kita harus bertindak dalam hubungan sosial. Nah, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip perilaku manusia, kita menuju ke moral, yakni kesadaran individunya. Kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tugas kita adalah membiasakan diri untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh rekan saya kepada Mbak Zahro. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai topik bahasan yang ketiga atau sub yang ketiga, yaitu mengenai wilayah nilai instrumental dan nilai Islam. Apa sih wilayah nilai instrumental dan nilai Islam? Nah, sedikit pengantar dari materi ketiga ini, yaitu adalah di dalam pendidikan terdapat sebuah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek termasuk pengajaran, evaluasi, dan pembinaan karakter. Dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif, pendidikan untuk mempertimbangkan berbagai nilai yang mendasari proses belajar mengajar. Dua nilai yang sangat penting dalam konteks pendidikan yaitu adalah nilai instrumental dan nilai Islami itu sendiri. Nah, di dalam nilai instrumental merujuk pada prinsip dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau menentukan kualitas, efisiensi, atau efektivitas suatu proses dalam hasil. Dalam pendidikan, nilai instrumental mencakup aspek-aspek seperti efisiensi, efektivitas, kepatuhan terhadap standar pendidikan. Nah, sementara itu dalam nilai Islami, kumpulan prinsip dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran Islam yang mencakup kepedulian terhadap orang lain, keadilan, kebaikan, dan kebersamaan. Nah, pembahasan tentang wilayah nilai instrumental dan nilai Islami dalam konteks pendidikan akan membahas bagaimana kedua nilai ini dapat diintegrasikan dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang tidak hanya mendidik siswa dalam hal akademis, tapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai yang berharga untuk kehidupan mereka. Ini akan mencakup analisis tentang bagaimana nilai-nilai dapat diimplementasikan dalam praktek pendidikan, serta tantangan dan peluang yang terkait dengan integrasi kedua nilai ini. Baik, next memasuki pengertian nilai instrumental. Nilai instrumental secara bahasa adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan individu atau masyarakat. Kemudian, secara istilah, nilai instrumental sering juga disebut sebagai nilai fungsional karena mereka memiliki fungsi atau manfaat tertentu dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, nilai instrumental dalam konteks pendidikan berarti merujuk pada nilai-nilai yang penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa, serta membantu mereka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengertian nilai instrumental yang telah terdapat pada slide, dapat dipahami nilai instrumental adalah seperti alat atau bantuan yang kita gunakan untuk mencapai suatu yang kita inginkan. Dalam pendidikan, ini berarti kita menggunakan nilai-nilai tertentu untuk membantu siswa belajar tumbuh. Nilai-nilai ini yang dapat kita sebut juga sebagai nilai fungsional. Nah, memiliki tujuan atau manfaat tertentu seperti membantu siswa belajar dengan lebih baik atau menjadi orang yang lebih baik. Jadi, dalam pendidikan kita menggunakan nilai-nilai ini untuk membantu siswa menjadi lebih baik dalam hal belajar dan menjadi orang yang baik. Nilai instrumental merupakan sebuah prinsip atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau menentukan kualitas, efisiensi atau efektivitas dalam suatu proses atau hasil. Nah, jika dikontekskan dalam dunia pendidikan, nilai instrumental ini merujuk pada aspek-aspek yang penting, yaitu seperti aspek efisiensi dalam penggunaan sumber daya, efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan kepatuhan terhadap standar pendidikan. Nilai instrumental
sering kali berfokus pada hasil yang dapat diukur atau dapat ditentukan, seperti tingkat pemahaman siswa, kemampuan untuk menyelesaikan tugas, dan kemampuan untuk menerapkan konsep yang diajarkan. Nilai instrumental dapat juga dikategorikan sebagai nilai yang bersifat relatif dan objektif. Oke, next. Nah, kemudian mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam nilai instrumental. Nah, di sini terdapat 5 aspek di dalam nilai instrumental. Nilai instrumental seperti yang dikatakan tadi, nilai instrumental adalah nilai-nilai yang dianggap penting untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Nilai ini seringkali berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan hasil yang diperoleh. Itu merupakan 3 kunci yang sering muncul dalam nilai instrumental. Dalam konteks guru PAI, nilai instrumental bisa mencakup kemampuan untuk mengajar dengan efektif, kemudian kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik, dan kemampuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik. Nilai instrumental dalam konteks pendidikan merujuk nilai yang dianggap untuk mencapai tujuan dan hasil tertentu dalam proses pendidikan. Ini mencakup dalam aspek-aspek yang di bawah ini. Aspek yang pertama yaitu efisiensi, di mana di sini menggunakan metode dan teknologi pendidikan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan minimal sumber daya. Ini mencakup penggunaan teknologi dalam pengajaran seperti penggunaan aplikasi saat pembelajaran, kemudian menyertakan video interaktif, dan menggunakan platform online yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek efektivitas, di mana ini menghasilkan hasil pembelajaran yang baik dan signifikan bagi siswa. Ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan materi dengan jelas, memotivasi siswa untuk belajar, dan mengevaluasi kemajuan siswa secara efektif. Nah, efektivitas ini juga mencakup penggunaan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap standar pendidikan. Nah, ini juga hal yang penting, di mana memastikan bahwa sebuah proses pendidikan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku, termasuk kurikulum dan kriteria evaluasi. Ini mencakup penggunaan materi pembelajaran yang sesuai dengan standar, serta penilaian yang adil dan objektif. Kemudian yang keempat, pengelolaan kelas yang baik. Mengelola kelas dengan baik termasuk mengatur waktu secara efisien, mengatur lingkungan belajar, dan menjaga kedisiplinan siswa. Ini mencakup penggunaan teknik dalam pengelolaan kelas seperti pembagian tugas, pengaturan waktu, dan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Jadi di mana seorang guru dalam nilai instruksional ini harus dapat manajemen waktu ketika mengajar dan hal apapun dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu kemampuan komunikasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengkomunikasikan materi dengan baik kepada seluruh siswa, termasuk kemampuan untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan mudah dipahami. Ini mencakup penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas, serta penggunaan visual interaktif untuk membantu siswa memahami materi. Nah, di sini diusahakan dalam seorang guru untuk mencapai nilai instruksional ini, nilai instrumental ini, di mana komunikasi antara guru dengan siswa harus terjadi, di mana guru tidak hanya melakukan dengan satu arah, tapi juga berlawanan arah, itu dengan seperti tanya jawab antara guru dengan siswa dan lain halnya. Itu beberapa mungkin aspek yang terdapat pada nilai instrumental. Oke, next. Nah, kemudian
Kemudian, apa sih peran dan pentingnya nilai instrumental ini dalam konteks pendidikan? Nah, di sini kami berdasarkan beberapa sumber yang telah kami dapat, kami menemukan 4 peran dan pentingnya nilai instrumental ini. Yang pertama itu pembentukan karakter siswa, kemudian yang kedua pengembangan keterampilan sosial, dan yang ketiga peningkatan kualitas belajar, dan yang keempat pembentukan sikap positif. Nah, masuk yang pertama yaitu mengenai pembentukan karakter siswa. Oh ya, sebelum itu maaf, mengapa sih peran dan penting nilai instrumental ini kami masukkan dalam pembahasan? Karena nilai-nilai instrumental menjadi landasan yang kuat dalam membentuk sebuah karakter siswa dan membimbing mereka menuju kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai ini tidak hanya mencakup aspek akademik, tapi juga membentuk fondasi moral dan etika yang vital bagi perkembangan pribadi siswa. Nah, lanjut pada pembahasan yang tadi. Yang pertama itu dalam pembentukan karakter siswa. Peran di sini yaitu untuk perannya sendiri yaitu nilai-nilai instrumental membantu membentuk karakter siswa dengan memberikan pedoman moral dan etika yang kuat. Mereka membantu, dalam hal ini contohnya seperti mereka membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas. Nah, untuk kepentingannya sendiri yaitu membentuk karakter yang kuat merupakan sebuah fondasi yang penting bagi kesuksesan pribadi dan profesional siswa di masa depan kelak. Tanpa karakter yang baik, prestasi akademik dan keberhasilan dalam kehidupan sosial bisa kurang bermakna. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan keterampilan sosial. Di sini untuk perannya sendiri yaitu seperti nilai-nilai kerjasama, empati, toleransi, membantu siswa dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain, di mana mereka belajar untuk bekerja sama dalam sebuah tim, dan kemudian memahami perbedaan dan menghargai sebuah keragaman dalam masyarakat tentunya. Nah, untuk kepentingannya yaitu keterampilan sosial ini merupakan sebuah kunci untuk berhasil dalam berbagai situasi kehidupan dalam bermasyarakat, mana siswa yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berempati cenderung lebih sukses dalam karir dan kehidupan pribadi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kualitas belajar. Nah, dalam peningkatan kualitas belajar ini, nilai-nilai yang terdapat di dalamnya yaitu nilai disiplin, ketekunan, dan tanggung jawab, membantu siswa untuk menghargai pentingnya belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan akademik mereka. Kemudian pentingnya adalah siswa yang memiliki sikap positif terhadap belajar dan kemampuan untuk tetap fokus dan gigih dalam menghadapi tantangan akademik akan mencapai prestasi yang lebih tinggi dan memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk belajar. Yang terakhir, dalam penting dan peran nilai instrumental sendiri yaitu pembentukan sikap positif, di mana dalam hal ini adalah melalui nilai-nilai seperti optimisme, rasa syukur, dan penghargaan terhadap hasil kerja keras siswa dapat mengembangkan sebuah sikap positif terhadap kehidupan. Nah, untuk kepentingannya yaitu membantu siswa untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik, mengelola stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Ini juga membantu mereka menjadi pribadi yang lebih bahagia dan berdaya. Nah, untuk pembahasan mengenai pengertian nilai instrumental mungkin bisa cukup. Oke, next. Selanjutnya wilayah nilai yang kedua yaitu nilai Islami. Di sini pengertiannya sendiri yaitu dari nilai Islami secara bahasa, di mana nilai Islami adalah
prinsip-prinsip atau keyakinan yang berasal dari ajaran Islam. Ini mencakup panduan moral, etika, dan perilaku yang diberikan oleh agama Islam kepada umatnya. Nah, kemudian secara istilah, nilai Islami juga sering disebut dengan nilai syariah. Kenapa disebut nilai syariah? Karena mereka berasal dari hukum syariah Islam dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai Islam adalah kumpulan prinsip dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran Islam tentunya. Nah, seperti yang telah dikatakan di atas, dapat kita pahami yaitu nilai Islami adalah seperti aturan atau prinsip-prinsip yang kita ikuti dari ajaran Islam. Ini seperti panduan untuk kita dalam berperilaku dan menjalani hidup. Contohnya, seperti cara kita bersikap baik kepada orang lain atau bagaimana kita menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, nilai-nilai ini datang dari hukum dan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi, kita bisa katakan bahwa nilai Islami ini membimbing kita tentang cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, nilai Islam ini sendiri seperti yang telah dikatakan merupakan sebuah kumpulan prinsip dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran Islam. Nilai-nilai ini mencakup aspek-aspek seperti kepedulian terhadap orang lain, keadilan, kebaikan, dan kebersamaan, serta yang lainnya. Oke, next. Nah, bukan hanya di dalam nilai instrumental yang terdapat aspek-aspek di dalamnya. Dalam nilai Islami tentunya juga memiliki beberapa aspek yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, dalam nilai Islami ini terdapat 5 aspek juga. Aspek yang pertama mengenai kepedulian terhadap orang lain, yang kedua keadilan, ketiga kebaikan, keempat kebersamaan, dan yang kelima penghormatan terhadap ajaran Islam. Oke, masuk yang pertama mengenai kepedulian terhadap orang lain. Di sini ajaran Islam mendorong kepedulian terhadap orang lain dan kesetaraan. Dalam pendidikan, ini mencakup pengajaran materi yang menghargai keberagaman dan kesetaraan, serta penggunaan metode pengajaran yang mendorong siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kepedulian dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini jadi dimaksudkan agar setiap siswa memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain untuk meningkatkan rasa jiwa sosialnya dalam masyarakat dan kepedulian terhadap orang lain. Kemudian yang kedua yaitu keadilan. Seperti yang kita ketahui, keadilan adalah salah satu nilai dalam ajaran Islam yang banyak ditekankan dalam ajaran agama Islam. Nah, pada penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap individu dalam pendidikan, ini mencakup pengajaran yang adil dan tidak diskriminatif, serta nilai yang adil dan objektif. Kemudian kebaikan. Ajaran Islam mendorong siswa untuk menjadi individu yang berprinsip dan bertanggung jawab, serta mempromosikan pembelajaran yang berorientasi pada kebaikan. Ini mencakup pengajaran materi yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, serta pembinaan karakter dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian aspek yang keempat yaitu mengenai kebersamaan. Nah, secara umum kebersamaan adalah nilai lain yang sangat dihargai dalam Islam, yang menekankan pada suatu kerjasama dan antara satuan umat manusia. Dalam pendidikan ini mencakup pengajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau tugas kelompok, serta pembinaan lingkungan belajar yang mendorong kerjasama dan kesatuan. Kemudian yang kelima yaitu penghormatan terhadap ajaran agama Islam. Dalam pendidikan, penghormatan ajaran agama Islam mencakup penggunaan materi pembelajaran yang sesuai dengan ajaran Islam, serta
pengajaran yang mendorong siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Nah, peran dan penting yang terdapat dalam nilai Islami. Di sini terdapat 4 peran dan pentingnya, yaitu yang pertama, penggunaan materi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, pengajaran yang mendorong refleksi dan diskusi. Yang ketiga, pembinaan karakter dan nilai-nilai. Dan yang keempat, pembinaan lingkungan belajar yang mendorong kerjasama dan kesatuan. Oke, di sini penggunaan materi pembelajaran yang sesuai. Menggunakan materi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti pengajaran tentang nilai-nilai moral dan etika, serta pengajaran tentang konsep-konsep ajaran agama Islam yang relevan dengan materi pembelajaran lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pengajaran yang mendorong refleksi dan diskusi, di mana di sini guru mengajarkan siswa untuk refleksi yaitu merenung atau menggunakan diskusi dan berdiskusi tentang nilai-nilai ajaran agama Islam dan mengajak bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di mana setelah merefleksi, kemudian untuk mendiskusikan, setelah merenung kita diskusikan hasil apa yang terjadi, apa saja aspek-aspek yang nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, kemudian didiskusikan dan kemudian untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang ketiga, pembinaan karakter dan nilai-nilai. Di sini mengintegrasikan pembinaan karakter dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dalam proses pendidikan. Ini termasuk pengajaran tentang nilai-nilai seperti moral, etika, dan pembinaan karakter yang berprinsip dan bertanggung jawab. Oke, kemudian yang terakhir yaitu pembinaan lingkungan belajar yang mendorong kerjasama dan kesatuan. Di sini di mana guru dapat pembinaan lingkungan yang membangun lingkungan belajar yang mendorong di dalamnya terdapat kerjasama dan kesatuan antara siswa, serta mendorong siswa untuk bekerjasama dalam sebuah proyek dan tugas kelompok. Oke, mungkin next. Nah, setelah dijelaskan mengenai beberapa pengertian dan apa saja yang terdapat di dalam nilai instrumental dan nilai Islami itu sendiri. Nah, pada pembahasan yang kali ini sudah terpaparkan pada slide di mana apa sih perbedaan dari nilai instrumental dan nilai Islami itu sendiri. Nah, oke. Dalam ini perbedaan nilai instrumental dan nilai Islami. Dalam nilai instrumental itu berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam pendidikan. Kalau dalam nilai Islami berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai instrumental lebih berfokus pada bagaimana cara kita memanage siswa dalam kegiatan belajar mengajar, mengatur atau menstrukturkannya dengan lebih baik dan lebih bagus. Sedangkan jika nilai Islami lebih ke dalam jiwa atau rohaninya, di mana guru dalam nilai Islami ini menanamkan pengembangan karakter atau nilai sikap atau akhlak dari dalam siswa itu sendiri. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu nilai instrumental membahas aspek-aspek seperti efisiensi dalam penggunaan sumber daya, efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan kepatuhan terhadap standar kependidikan. Sedangkan kalau dalam nilai Islami
Nilai Islami membahas aspek-aspek seperti kepedulian terhadap orang lain, keadilan, kebaikan, dan kebersamaan. Ini mencakup pengajaran materi yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Nah, itu merupakan perbedaan dari nilai instrumental dan nilai Islami itu sendiri. Untuk selebihnya mungkin sekian. Next. Nah, untuk selebihnya kami rasa cukup pembahasan pada kelompok 2 mengenai etika, moral, dan nilai. Kepada teman-teman kelas PID, apabila ada sebuah pertanyaan atau sanggahan, kritik atau saran mengenai presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami, saya selaku pemateri yang kedua memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, dan kepada teman-teman apabila ada pertanyaan, sanggahan, atau kritik dipersilahkan. Mungkin sekian dari kelompok kedua, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.